Sejak awal cerita di Dark Gathering, kita sudah diperlihatkan dengan seorang bocil yang bisa kita bilang benar-benar jenius. Yap, siapa lagi kalau bukan loli kesayangan kita semua, yaitu Yayoi Hozuki. Tapi apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa Yayoi bisa sehebat itu walaupun di usia dini? Atau mungkin kalian bertanya-tanya dari mana Yayoi bisa mempelajari segalanya tentang hal-hal supernatural? Nah, di video kali ini, Anda bakal membahas tentang awal mula kenapa Yayoi sangat tahu banyak tentang hal supernatural. Sekaligus ini juga awal mula dari cerita ini. Yang akan Anda bahas juga mencangkup tentang kelas nol. Jadi sudah pastinya kita akan membahas tentang graduate kelas nol juga di video ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. 2 tahun yang lalu, tepat setelah kecelakaan yang dialami oleh Yayoi dan orang tuanya, kecelakaan itu menyebabkan Yayoi harus kehilangan kedua orang tuanya, dan bahkan ibunya Yayoi juga dibawa oleh Kubo. Yayoi pula sampai terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Karena lukanya yang sangat parah, Yayoi harus direhabilitasi selama 6 bulan lamanya. Dan hal yang mengejutkannya, setelah mengalami kecelakaan itu, IQ Yayoi tiba-tiba menjadi lebih dari 160. Buset, setara Albert Einstein. Jadi sebenarnya Yayoi juga sejak awal hanyalah anak biasa, sampai dia mengalami kecelakaan itu. Tapi setelah kecelakaan itu, dia jadi jenius, tapi di saat bersamaan merasa kehilangan ataupun kekurangan emosi. Karena itulah Yayoi itu jarang menunjukkan emosi. 4 bulan setelah kecelakaan itu, rehabilitasi Yayoi pun dimulai. Di momen ini, Yayoi menyadari bahwa dirinya bisa melihat dua alam berbeda, yaitu alam nyata dan alam roh. Bahkan karena dia memiliki IQ yang tinggi sekarang ini, dia bisa berpikir selayaknya orang dewasa, di mana dia bisa memahami setiap perkataan orang dewasa. Ditambah mungkin karena hal ini juga, Yayoi bisa melakukan berbagai gerakan yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Di momen ini juga, Yayoi bertemu dengan seorang nenek-nenek yang bernama Shirakawa Sachiko, yang juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama karena memiliki penyakit kanker perut. Dia punya kanker tapi tetap ngerokok. Ora urut ora smile ini mah, edah. Sachiko ini juga orang yang bisa melihat hantu, dan bahkan Yayoi juga mempelajari segalanya tentang hantu dari nenek ini. Hantu itu normalnya tidak akan melakukan apapun yang bisa menyakiti manusia, atau kita bisa menyebutnya bahwa mereka hanyalah wandering ghost. Tapi hantu juga memiliki jenis-jenisnya sendiri. Nah, untuk hantu jahat itu, Sachiko bilang kalau garam akan berpengaruh untuk mengusir mereka. Kalau misalnya kalian penasaran tentang jenis-jenis hantu yang lebih rinci, kalian bisa tonton video Ane yang ini. Linknya Ane simpan di deskripsi. Lalu Sachiko lah yang memberitahu Yayoi tentang substitusi, di mana dia bisa memindahkan efek sebuah kutukan ke sebuah kata shiro jika diberikan salah satu bagian dari tubuhnya, misalnya selai rambut ataupun kuku. Lalu tak lama setelah itu ada gerombolan orang tua. Yayoi tanpa basa-basi langsung saja bertanya tentang apakah mereka bisa menciptakan sesuatu tentang jimat padanya. Mereka menceritakan beberapa hal seperti ritual dan kutukan, tapi yang paling menarik perhatian Yayoi di sini adalah tentang petak umpet solo, yang dimana dikatakan jika seseorang meletakkan nasi dan bagian dari dirinya ke sebuah boneka, lalu jahit bagian mulut boneka itu dengan benang merah, dan lalu menenggelamkannya di ember berisi air, berikan nama pada boneka itu dan katakan misalnya, aku menemukan Cihui. Lalu tusuk boneka itu dengan menggunakan pisau, lalu katakan Cihui adalah iblis selanjutnya, sebanyak 3 kali. Dan hantu akan memasuki boneka itu dan mulai mencari dia. Dan dia juga harus bersembunyi. Dikatakan juga jika tidak meletakkan air garam di mulutnya, hantu itu akan bisa menemukannya. Yang dijelaskan tadi sebaiknya jangan ditiru, ini hanyalah fiksi. Dan tentang petak umpet solo tadi, itu adalah inspirasi Yayoi untuk menyegel hantu ke dalam boneka. Dan dia langsung mempraktekkan hal itu saat dia sedang diincar oleh hantu perawat pencokel mata. Yayoi meminta perawat yang merawatnya untuk meletakkan kata shiro dengan tujuan untuk menipu hantu itu. Sedangkan di malam itu, Yayoi bersembunyi di bawah kasurnya sambil menyimpan air garam di mulutnya. Lalu saat hantu itu lengah karena tertipu oleh trik Yayoi, Yayoi melakukan serangan kejutan dengan melemparkan garam ke arah kaki hantu itu. Tapi kenapa hantu itu bisa tertipu oleh kata shiro? Nah, jawabannya adalah substitusi itu pengganti Yayoi. Di sisi lain, Yayoi bersembunyi sambil menyimpan air garam di mulutnya, seperti penjelasan Anu tentang petak umpet solo tadi. Jadi hantu itu tidak bisa menemukan Yayoi dan menganggap bahwa substitusi itu adalah Yayoi yang asli. Dan lalu dengan boneka yang Yayoi buat dengan makan siangnya, Yayoi mengancam hantu itu untuk masuk ke dalam boneka atau Yayoi akan menghapusnya sepenuhnya dengan garam. Dan hantu itu pun masuk ke dalam boneka.
Dan dengan tali suci, Yayoi bisa mengunci hantu itu untuk tetap di dalam boneka. Karena tali suci ini juga memiliki efek yang sama dengan garam. Dan inilah pengalaman pertama sekaligus hantu pertama yang Yayoi tangkap. Keesokan harinya, Yayoi bertemu lagi dengan Sachiko. Yayoi memberitahu Sachiko tentang apa yang terjadi semalam. Tentang dia yang berhasil menangkap hantu, Yayoi juga berterima kasih kepada Sachiko. Karena dia bisa melakukan ini, karena dia menggabungkan dan mengkombinasikan cerita yang diceritakan oleh Sachiko dan orang tua lainnya di hari sebelumnya. Dan tentu saja itu membuat Sachiko terkejut dan kagum pada Yayoi. Karena, lagian siapa yang kepikiran untuk menangkap hantu begitu saja? Apalagi Yayoi adalah anak-anak. Tak lama setelah itu, Sachiko dipanggil untuk melakukan pemeriksaannya, tapi dia diikuti juga oleh Shinigami. Nah, mari kita flashback sebentar. Ana akan menjelaskan sedikit tentang Shinigami. Shinigami adalah makhluk supernatural yang menjadi pertanda kematian seseorang. Mereka akan mengikuti orang-orang yang sudah ditandai dengan takdir kematian. Mereka akan menghisap daya hidup dari orang yang sudah ditandai dengan takdir kematian. Mereka muncul dari portal di atas langit yang terlihat seperti membelah langit. Penasaran dengan penjelasan Shinigami yang lebih detail? Langsung saja cek saja di video Ana yang ini. Linknya Ana simpan di deskripsi. Kembali ke cerita. Yayoi yang melihat Sachiko diikuti oleh Shinigami langsung melemparkan garam ke arah Shinigami itu. Tetapi garam itu tidak memberi efek apapun kepada Shinigami, malahan garam itu hanya melewatinya. Sachiko kemudian bilang bahwa garam tidak akan berpengaruh pada Shinigami. Sachiko meminta Yayoi untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Bukan karena tidak ada yang bisa mereka lakukan soal ini, tapi Sachiko tidak mau Yayoi membahayakan dirinya sendiri. Jadi Sachiko berniat mencari cara untuk menyelesaikan ini. Kemudian Yayoi pun kembali ke ruangannya. Yayoi memikirkan apa yang dikatakan oleh Sachiko. Meskipun Sachiko berkata demikian, Yayoi tahu bahwa sebenarnya Sachiko dalam bahaya. Yayoi pun memikirkan apakah ada cara lain untuk menangkap Shinigami, mengingat garam tidak berpengaruh. Kemudian hantu perawat pencokel mata yang Yayoi tangkap berusaha melarikan diri, namun dihentikan langsung oleh Yayoi dengan menusuknya menggunakan pensil. Di momen ini juga, Yayoi menyadari bahwa normalnya hantu tidak bisa disentuh. Tapi jika hantu masuk ke dalam kata Shiro, lalu kata Shiro itu menerima kerusakan, maka hantu di dalamnya juga akan mengalami kerusakan yang sama. Karena itulah Yayoi menguji hal ini dengan menggunting bagian kaki dari kata Shiro ini, dan tidak ada respon. Karena sebelumnya hantu ini sudah kehilangan kaki karena serangan kejutan Yayoi sebelumnya. Dan bisa disimpulkan bahwa kata Shiro ataupun boneka itu, jika dimasuki oleh hantu, maka itu akan menjadi wadah mereka, ibaratkan memang tubuh mereka. Di momen ini juga Yayoi kepikiran untuk menggunakan rasa sakit dan ketakutan untuk membuat mereka patuh. Dengan menggunakan sehelai rambutnya, maka dia sudah membuat substitusi yang dimana jika Yayoi menerima kerusakan itu akan ditransfer kepada substitusi untuk mengantisipasi pemberontakan. Tapi Yayoi juga membuat rencana untuk mengantisipasi jikalau hantu itu bisa melepaskan diri. Dimana jika Yayoi menyiapkan lebih banyak kata Shiro, Yayoi bisa aman, tapi ada kemungkinan hantu itu akan lepas. Tapi dalam situasi itu, hantu itu pasti akan melemah karena masih menerima serangannya sendiri. Dan Yayoi masih tetap bisa menangkap mereka dengan mudah. Kemudian Yayoi bertemu kembali dengan Sachiko. Sachiko tiba-tiba mengatakan tentang naik panggung. Yayoi kemudian bertanya panggung apa? Sebagai manusia, kankernya, atau karena Shinigami? Sachiko bilang ini adalah hal alami makhluk hidup. Lalu Yayoi bertanya, bagaimana Sachiko mengurus Shinigami? Sachiko bilang tidak perlu melakukan apapun. Dalam 49 hari, Sachiko akan terus memberontak dan mereka akan pergi. Yayoi yang tidak mengerti kemudian bertanya apa maksudnya. Maksudnya adalah hantu memiliki batas waktu 49 hari. Dan kita bisa berspekulasi bahwa mereka akan menghilang dengan sendirinya jika sudah melewati 49 hari. Sachiko meyakinkan Yayoi bahwa dia tidak perlu khawatir. Ini hanyalah pertarungan ketahanan. Lalu Yayoi mulai berpikir lagi. Itu berarti hantu yang dia tangkap juga akan menghilang setelah 49 hari. Lalu Yayoi teringat ada cerita bahwa hantu yang sudah berada di sini sudah cukup lama. Dia heran kenapa mereka tidak menghilang. Sachiko bilang jika ingin tahu, lihat apa yang dilakukan pria tua kejam di departemen ginekologi pada malam hari. Pada malam harinya, Yayoi pergi untuk melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan dia melihat hantu pria tua itu memakan hantu lain. Hantu itu menjadi lebih kuat setelah melakukan kanibalisme dan bahkan bisa memperpanjang batas waktu mereka juga. Di sini juga Yayoi menyadari bahwa hantu itu bisa menyentuh hantu lainnya, yang berarti mereka bisa saling menyerang. Ini adalah informasi yang sangat berguna bagi Yayoi. Kemudian tak lama setelah itu, hantu itu tiba-tiba bergerak ke arah Yayoi. Tapi bukan karena dia menyadari kehadiran Yayoi, tapi karena dia tertarik pada boneka yang di dalamnya ada hantu perawat pencokel mata.
karena Yayoi saat ini sedang menyimpan air garam di mulutnya. Sebelum hantu pria itu bisa menggapai bonekanya, Yayoi menumpahkan garam ke arah kepala hantu itu yang membuat hantu pria tua itu kesakitan. Dan tanpa berlama-lama, Yayoi menangkap hantu itu dan meletakkannya di dalam Katashiro. Dengan informasi saat ini, bisa disimpulkan bahwa fakta menarik hantu di antaranya adalah: pertama, mereka menyelaraskan diri dengan benda yang mereka merasuki. Kedua, hantu tidak bisa disentuh, tapi jika ditangkap, mereka bisa disentuh melalui Katashiro. Ketiga, hantu bisa menjadi lebih kuat dan memperpanjang durasi waktu mereka dengan kanibalisme. Keempat, hantu bisa menyentuh dan menyerang hantu lain. Dengan begini, seharusnya ini juga bisa jadi cara untuk menyerang Shinigami. Tapi sebelum itu, Yayoi ingin menambah kekuatan tempurnya. Karena itulah dia pergi ke sebuah kamar mayat yang dimana terdapat hantu juga. Kita panggil saja bocah gagal bucin. Untuk mengendalikan hantu, Yayoi berpikir untuk mengendalikan mereka dengan ketakutan dan bergantung kemungkinan dengan pemulihan untuk memberi mereka harapan. Singkat cerita, Yayoi berhasil mengalahkan bocah gagal bucin dan menawarkan dia untuk memulihkan dirinya dengan memakan hantu lainnya. Keesokan harinya, Yayoi menyelinap ke kamar Sachiko, dan tanpa berbahasa basi, dia langsung memburu Shinigami yang mengikuti Sachiko. Bocah gagal bucin langsung menikam Shinigami itu dari belakang yang menyebabkan Shinigami itu meringis kesakitan. Tapi Shinigami itu juga tidak tinggal diam. Dia menyerang balik bocah gagal bucin dengan menghisap daya hidupnya, dan menyerang bocah gagal bucin dengan lidah yang menjadi memanjang dan tajam seperti jarum, yang kemudian menembus telapak tangan Goga. Tak cukup sampai di situ, serangan itu juga langsung menyebabkan kerusakan yang lebih parah di mana tangan bocah gagal bucin langsung hancur. Namun ternyata hantu pria tua juga mulai menyerang dan menendang Shinigami itu, yang membuat Shinigami itu terjatuh ke lantai. Bocah gagal bucin dan pria tua terus menyerang Shinigami itu tanpa ampun. Namun Shinigami itu kemudian menyerang dengan semacam gelombang yang membuat mereka menua karena daya hidup mereka dihisap terlalu berlebihan. Tapi hantu suster juga datang dan secara tiba-tiba langsung mencongkel kedua mata Shinigami itu, lalu mengambil pisau milik bocah gagal bucin dan menghabisi Shinigami itu. Tapi tentu saja Yayoi tidak akan membiarkan Shinigami itu lenyap, karena itulah dia menangkap Shinigami itu. Keesokan paginya, Yayoi berspekulasi kanker Sachiko menjadi lebih cepat karena Shinigami. Semenjak Shinigami yang mengikuti Sachiko sudah hilang, seharusnya semuanya kembali menjadi normal. Tapi keanehan dimulai dari sini. Shinigami di rumah sakit ini menjadi semakin lebih banyak dari sebelumnya, terutama yang masuk ke dalam kamar Sachiko. Yayoi yang terkejut langsung mengecek ke ruangan itu. Dan sesampainya, Sachiko sudah dikerumuni sekelompok Shinigami. Sachiko kemudian menyuruh Yayoi untuk keluar seperti sedang memarahi Yayoi. Tapi sebenarnya Sachiko itu hanya ingin melindungi Yayoi saja. Kemudian Yayoi keluar dari ruangan dan memutuskan untuk menghabisi para Shinigami itu. Dan operasi penyapuan Shinigami pun dimulai. Satu persatu Shinigami di dalam ruangan dihabisi oleh Yayoi dengan hantu-hantunya saat ini. Tapi itu tidak akan menyelesaikan semuanya, malahan portal yang berada di atas langit terus-menerus memanggil Shinigami. Singkat cerita, Yayoi sudah menghabisi sebagian besar Shinigami di rumah sakit ini, kecuali yang mengikuti Sachiko. Kemudian pada malam harinya, Yayoi membawa Sachiko ke bangsal tua di rumah sakit ini. Saat mengajak Sachiko, Yayoi menyadari bahwa Sachiko sudah benar-benar kurus. Yayoi membawa Sachiko ke suatu ruangan untuk memancing Shinigami yang mengikutinya masuk ke dalam ruangan itu. Setelah semuanya masuk, Yayoi membawa Sachiko keluar dari ruangan. Kemudian, Yayoi melempar dan meletakkan Shinigami pertama yang dia tangkap yang berada di dalam Katashiro untuk masuk ke ruangan itu, lalu menutup pintunya. Yayoi meminta Sachiko untuk menutup pintunya bersamanya. Sachiko terheran kenapa, namun setelah itu terdengar suara keributan dari dalam ruangan itu. Yayoi dan Sachiko terus menahan pintunya agar tidak ada satupun yang keluar. Kemudian Sachiko bertanya apa yang terjadi di dalam sana. Yayoi kemudian menjawab dia membawa Sachiko ke sini karena sebuah alasan, yaitu untuk mengurung semua Shinigami yang mengikuti Sachiko di dalam ruangan ini, lalu membantai mereka. Shinigami itu mengambil daya hidup seseorang, jadi apa jadinya jika salah satu Shinigami yang lemah memakan Shinigami yang lain? Yayoi mengaku dia menangkap Shinigami kemarin, dan bahkan membuatnya melawan Shinigami lainnya. Pertama, dia membuat Shinigami itu melakukan kanibalisme pada Shinigami lain. Dan kemudian, semakin banyak Shinigami itu makan, semakin lapar dan haus pula dia. Dan akan menyerang Shinigami lain secara agresif untuk memuaskan dirinya. Dan hasilnya, jika dibandingkan hantu manusia, itu jauh lebih kuat. Yayoi berhasil membuat solid Shinigami. Jadi yang sedang terjadi di dalam ruangan ini adalah Shinigami sedang melakukan kanibalisme.
Kemudian keributan di dalam ruangan itu berhenti, yang menandakan bahwa semuanya sudah berakhir. Yayoi berniat untuk masuk kembali ke dalam ruangan itu meskipun Sachiko melarangnya karena pasti itu masih berada di dalam sana. Tapi Yayoi bilang dia perlu mengambilnya. Saat masuk, tidak ada apa-apa di ruangan itu kecuali kata Shiro yang menampung Shinigami milik Yayoi. Sudah jelas sekali bahwa sesuatu yang berbeda sudah terlahir. Itu bahkan mulai bisa berbicara bahasa manusia. Awalnya Yayoi melakukan ini untuk memperpanjang batas waktu mereka. Tapi semakin banyak mereka makan, semakin kuat pula mereka. Dan jika Yayoi terus melanjutkan ini, sudah dipastikan bakal ada titik di mana mereka melampaui eksistensi mereka saat ini. Sebuah eksistensi yang tidak akan menghilang, yang terlahir bahkan di luar dari kata bisa dikendalikan. Dan inilah momen kelahiran graduate kelas 0. Oke, cukup sudah untuk pembahasan di video kali ini. Tadinya Ana mau membahas 3 chapter sekaligus, tapi karena kemungkinan videonya akan terlalu panjang, jadi untuk chapter selanjutnya, yaitu chapter 70, akan Ana bahas di video Ana yang berikutnya. Sekaligus pembahasan lengkap dari graduate kelas 0. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Ana yang berikutnya.